Selamat malam, jumpa kembali bersama Divisi Alumni Experience Engagement IKFEB Unpad. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita hari ini sesi kita bersama Kang Albert. Kang Albert, terima kasih sudah join di Cafe Bercerita. Kita sudah lama sekali tidak ngobrol ya, Bert. Betul, betul. Sudah lama nggak Baik. ngobrol-ngobrol. Lu resign 2013, kayaknya berarti udah 12 tahun nih kurang lebih. Ini adalah kali pertama kita duduk bareng ngobrol. Dulu kita sempat sekantor berapa tahun berarti, Bert? Eh, Lumayan dari 2000. tahun ya? 6 tahunan. Iya, 6 tahunan. Lu kan dari awal udah di IW juga soalnya. Sekarang di TSRS-nya 4 tahun. Gitu. Kita berapa tahun betul. Nah, ini ada garis kaki juga nih, jadi bisa nostalgia. Bert, thank you banget ya udah datang. Jadi hari ini lu adalah profil alumni yang ingin gua angkat ya. Kenapa? Karena dulu dari dulu gua merasa akuntansi Unpad ini adalah salah satu universitas yang sangat progresif pada saat itu ya. Adalah Betul. kita yang awal-awal embracing teknologi lah, kayak gitu. Betul. Betul. Setuju. Nah, gua sebelum masuk ke sana, boleh ceritain nggak kenapa waktu itu lu pilih FEB Unpad setelah lulus dari Masudiri ini? Gue masih inget lu deh, so Masudiri ini kan masuk. Gue juga gue juga masih ingat lo di lab school. Iya. Nah, gimana Bart waktu itu? Gimana waktu itu lu akhirnya memilih FEB Unpad tuh waktu lulus masuk 2001? Oke, jadi waktu SMA kan gue IPS ya. Jadi gue tuh zaman-zaman SMA tuh udah demen sama komputer lah, demen meskipun gue nggak tahu apa-apa. Coba gue demen ke main game, main komputer pokoknya terus gue kepikiran gue mau kuliah komputer gitu. Nggak bisa ternyata karena gue IPS. Nah, berhubung gue IPS, pas gue mau lanjut kuliah, gue carilah kuliah yang kira-kira paling nyambung sama IPS ya. IPS apa zaman dulu tuh matematika gue pas-pasan, fisika gue pas-pasan, ekonomi gue bagus, sejarah gue bagus. Terus apa ya gue pikir-pikir, oh kayaknya orang tua zaman dulu bilang ya udah ekonomi aja kerjanya gampang ekonomi aja. Ya udah toh akuntansi gue ekonomi gue di sekolah kan lumayan, ya udah gue masuk aja ekonomi. Kan pilihannya ada akuntansi, manajemen, SP tuh gue nggak tahu ada jurusan SP, jadi mohon maaf ya teman-teman SP zaman dulu saya tidak tahu. Nah, pas masuk pilih ekonomi, gue pilih akuntansi. Ya karena gue pikir kan kalau saingannya tuh kayaknya apa, tapi gue salah sih, gue tuh pikir saingannya tuh kayaknya manajemen banyak banget, jadi cari yang saingannya lebih sepi lah, which is si akuntansi. Jadi itu gue awalnya gue milih akuntansi spesifik di Unpad karena gue nggak mau kuliah di Jakarta, jadi gue pilihan pertama UMPTN gue itu langsung Unpad. Jadi dan syukurnya gue kepilih di sana. Jadi begitulah cerita backgroundnya kenapa gue milih ekonomi Unpad. Jadi itu ini banget lah, rezeki banget lah gue masuk di Unpad lah itu mah, UMPTN gitu. Ya, sebagai sesama yang nggak mau kuliah di Jakarta, sama gue juga gitu ya. Eh, apa yang lu inget atau gini, yang paling lu suka deh, yang sangat berkesan, lu kayak kan 4 tahunan lah lu di Hmm, Bandung. hmm. Apa yang lu sangat, wah ini gue bersyukur banget kuliah di Bandung tuh karena ini nih gitu. Banyak banget sih kalau apa hal-hal yang bikin wah gue bersyukur banget kuliah di Bandung. Pertama kuliahnya di Unpad negeri, masuk UMPTN, uang sekolahnya murah, uang kuliahnya murah, itu satu. Terus kedua ketemu sama teman-temannya juga asik-asik gitu. Nah ketemu sama teman-temannya bisa asik-asik, gua rasa sih karena ospek kita dulu, ospek zaman dulu ya, jadi mau nggak mau semua jadi kenal, jadi dekat, jadi asik. Terus apalagi enaknya ya, dia tuh di Bandung kota gitu. Jadi waktu zaman itu tuh enak banget ya. Dia di pusat kota, di Pati Ukur, dekat ke Dago, dekat ke Gedung Sate, dekat ke Jalan Riau tempat main. Jadi enak banget. Terus itu yang paling gue oh sama satu lagi di Bandung tuh rata-rata kalau zaman dulu makanannya nggak lebih murah dari di Jakarta. Jadi ya cukup friendly lah. Jadi waktu zaman kuliah aja gue bisa nabung-nabung apa bisa nyari-nyari duit tambahan, itu lumayan sih gitu. Jadi ya banyak sih hal-hal yang menarik di Bandung. Jadi pokoknya kuliah di Unpad gitu, ekonomi, akuntansi, pokoknya salah satu apa ya, the best part of my life lah. Itulah pokoknya. Iya.
yang banyak orang kenal lu itu adalah lu adalah salah satu asisten komputer, Askom atau asisten sistem ya. Itu Iya, iya, buat gua aja kesan itu tuh dari seluruh asisten yang ada dari statistik, eh, akuntansi keuangan, pengakun juga dulu ya, macam-macam lah dulu. Pajak betul, betul. itu Statistik. statistik ya. Asisten komputer tuh adalah yang paling menyenangkan orang-orangnya. Gitu kan. Lu dapat waktu itu motivasinya apa sih? Nah, Akhirnya join waktu ya. itu. Nah, gua kan dari awal kuliah, belum kuliah lah, dari zaman SMA tuh gua demen sama komputer. Gua demen cuma demen main sebenarnya, karena gua nggak demen lah di depan komputer mencet-mencet apa, tapi nggak demen ngetik-ngetik sih, kagak demen deh. Main, ngulik-ngulik, nyoba-nyobain ini program ini ngapain sih kayak gitu. Jadi dari zaman kuliah tuh, zaman sekolah tuh udah demen, SMA tuh udah demen. Nah, pas masuk kuliah, ternyata gue baru tahu pas waktu kita ospek awal-awal, ospek akuntansi gitu, nggak lama kan ada pengenalan sama Akang Teteh dan profesi mereka masing-masing. Ada asisten statistik, asisten akuntansi keuangan, terus sama ada lagi asisten lab gitu, terus asisten lab komputer. Jadi begitu tahu, ternyata ada lab komputer nih, asik nih. Coba deh, siapa tahu ya nyambung sama interest interest gua gitu. Terus abis itu ya udah deh, cobain tahun kan masuk Unpad tuh tahun 2001 ya. Tahun 2002 itu asisten tuh ada hiring, asisten lab tuh ada hiring, bisa siapa aja yang minat boleh gitu. Jadi waktu itu tuh yang apply kayaknya dari angkatan 2001, kayaknya yang apply nggak terlalu banyak dah. Gua lupa siapa aja yang apply, tapi yang masuk itu gua sama Puri, Teh Puri itu berdua yang masuk. Nah, terus angkatan 2000-nya ada Aldi, Rizaldi, ada Derry, ada Rizaldi, Derry, Chandra, Ucan, sama Johannes. Gua lupa Johannes siapa nama lengkapnya. Jo lah, Kang Jo gitu, dari tahun apa angkatan 2000. Nah, itu tuh awalnya kenapa bisa ke sana gitu. Itu juga pas masuk ke lab akuntansi juga, itu lab komputer tuh juga kayak apa ya? A blessing juga ya, karena ini proses seleksinya tuh out of nowhere gitu lah. Jadi kan gak dikasih tahu ya. Jadi untuk proses seleksi kamu harus belajar A, belajar B, belajar C, nggak ada kayak gitu-gituan dulu kan. Cuma ada langsung ujian praktek sama ujian ngajar. Pas ujian praktek masuk ke lab, ketemu sama Kang Hamdi kayaknya. Dikasih lihat komputer yang dibongkar gitu. Sama Popon, gue inget banget Kang Janto. Wah, dikasih lihat komputer yang udah dibongkar. Nih coba tunjuk mana yang namanya CPU, mana yang nih. Kan zaman dulu mah gue nggak pernah kebongkar ya. Jadi apa ya? Sebenarnya gue tahu yang panjang-panjang aja tuh RAM, tunjuk ini, tunjuk ini. Terus dikasih kayak rangka gitu, Gi. Ini rangka apa nih? Alat elektronik apa coba bisa diklik-klik tik 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 ada bunyinya. Dalam hati gue, gila udah kayak anak elektro ditanyain begini, gue gak tahu apa-apa kan. Coba ada yang tahu nggak? Kamu tahu nggak apa nih? Tik 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 ada bunyinya. Terus ini ada lubangnya, di lubangnya ada tempat bolanya. Mos Kang, mos. Kan zaman dulu mos ada bolanya kan. Mos Kang, mos. Ya udah. Jadi masuklah gua ke lab dan ketemu dia Akang Teteh di sana. Tahun pertama di lab itu kita jadi asisten magang istilahnya. Belum megang kelas sendiri, belum boleh ngajar. Masih nemenin Akang-akang Teteh senior yang lain ngajar. Tapi sambil kita juga belajar di sana. Lumayan di sana banyak banget itu apa yang bisa dipelajarin ya. Belajar soal sistem tuh belajar banget di lab tuh. Jadi sebelum kita ada mata kuliah sistem analisis, nah itu gue udah curi-curi, bukan curi-curi sah, dipaksa belajar duluan sama Akang Teteh di lab. Kayak gitu sih, Gi. Iya, kalau kita ingat-ingat lagi di jurusan kita tuh kan, kenapa gue bilang sangat progresif karena mata kuliahnya itu mungkin bahkan di antara eh, kampus-kampus yang beken ya pada saat itu kita bisa dibilang yang paling banyak mata kuliah teknologinya lah, gue nyebutnya teknologi lah gitu ya. Ya, Nah, ya, itu semua eh, pada saat lulus kan, em, lu masuk ke profesinya langsung masuk ke Big Four itu langsung ke Technology Security Risk Services kan atau TSRS zaman dulu ya sebutannya. betul, betul, betul. Nah, korelasinya gimana sih, Bert? Menurut lu dorongan lu akhirnya minat masuk ke waktu itu divisi ya. Subdivisi waktu itu masih under assurance ingat gua. Assurance and Betul, Advisory betul, Business Services kan, apps, betul. AABS ya. Apps, betul, apps, betul.
menurut lo apa yang mendorong nih Hmm, pengalaman di Askomnya atau mm-mm. mata kuliah yang lu dapetin, terutama di ujung kan ada EDP audit tuh semester Iya. 7 kalau nggak salah. Nah ini dinamikanya gimana, Bet? Apa yang akhirnya mendorong lu kayak oh ini gue tahu profesinya, gue tahu what it takes dan ini gue interest gitu. Ini Hmm. gimana, Bet? Jadi waktu zaman kuliah, eh, mungkin kayak teman-teman yang lain pada umumnya juga kali ya. Pas awal-awal kuliah sampai setahun 2 tahun tuh, kalau ditanyain mau jadi apa gitu, belum tahu kan nih pengen jadi apa ya. Pengen jadi auditor lah. Pokoknya kan zaman dulu kayaknya auditor keren banget. Apalagi banyak teman-teman kita dulu Gi yang relatif lebih pintar tuh diajakin sama dosen-dosen ikutan proyek audit di mana, proyek audit di mana, terus dapat duit gitu kan lumayan banget ya buat zaman kita dulu anak apa anak kuliahan gitu. Nah, terus jadi waktu itu yang ada di impian gue kok kuliah jadi audit apa sih gitu, apa serunya sih gitu ya. Nah, terus eh di lab ternyata gue tuh ketemu sama yang namanya Kang Tito gitu. Bukan ketemu sih. Pertama sebelum ketemu tuh gue dengar ceritanya dulu, dengar cerita. Jadi kalau ada tuh dari senior di lab komputer akuntansi, namanya Kang Tito Satya Rinaldi, itu sekarang jadi IT auditor di EY gitu. Nah waktu itu tuh gue dengar itu tuh tahun-tahun gue baru setahun, gak nyampe setahun lah, gak nyampe setahun gue di lab gitu. Terus gue langsung kepikir, wah kayaknya IT auditor profesi keren nih. Padahal dalam hati gue pengen jadi IT auditor. Padahal kalau ditanyain IT auditor ngapain, saya tidak tahu. Yang penting keren aja lah, ada IT, ada audit gitu. Dibanding audit keuangan, kayaknya biasa banget lah. Mohon maaf teman-teman audit keuangan. Nah terus habis itu pas kuliah kan kita belajar banyak banget soal teknologi ya. Ada pengantar aplikasi komputer, ada sistem informasi manajemen, ada sistem informasi akuntansi, terus abis itu ada sistem analisis, terus abis itu ada EDP audit, ada 5 gitu. Masing-masing kayaknya 3 SKS kecuali akuntansi apa pengantar aplikasi. Ya total 12 SKS, 12 SKS dari kita dulu 140. Ya 8%, hampir 10% kan lumayan banget ya. Sepersepuluhnya anak akuntansi tuh belajar soal teknologi gitu. Lebih banyak daripada apa ya? Statistik kayaknya cuma 2 kali. Akuntansi keuangan, manajemen keuangan kayaknya lebih banyak sih. Nggak tahu ya, gue kalau sekarang ya, tapi kalau dulu kayaknya banyak. Jadi ya udah, jadi udah berangkat dari apa namanya pengalaman-pengalaman itu, terus gue pas udah lulus memutusin, oh kayaknya gue pengen jadi IT audit nih. Tapi gue nggak langsung ke EY Gi, dulu. Gue sebelum ke EY, pas gue eh, akhir-akhir skripsi, itu gue di hire sama Kang Tito untuk kerja di company-nya dia, Veda Praxis. Zaman dulu tuh Veda Praxis masih kecil sih, itu tahun 2006 ya. 2005 akhir tuh Veda Praxis tuh belum segede sekarang. Karyawannya juga paling nggak tahu deh, kayaknya 50 belum sampai 30-an kayaknya. Dan office-nya masih sederhana banget, masih di rumahan. Terus di sana kerja bareng Kang Tito, belajar sama senior-senior tuh. Audit tuh sebenarnya di sana tuh gue jadi IT konsultan pertamanya. Konsultan tuh kerjanya ngapain sih kayak gitu. Terus ternyata pas dikerjain, eh lumayan nyambung sama pas kuliah gitu. Pas kuliah kan kita belajar yang nyambung banget sih kalau menurut gue di luar mata kuliah teknologi, yang nyambung banget tuh kayak ini. Kita kan dulu punya sistem pengendalian sistem pengendalian manajemen MCS dulu namanya. Manajemen Control System. Nah, itu tuh nyambung juga tuh sama kerjaan-kerjaan di IT consulting itu, karena kita belajar gimana caranya kita masang kontrol gitu. Kan waktu pertama kali gue kerja gue bingung kontrol apaan ya, kontrol belum ngerti, risiko belum ngerti. Nah jadi belajar tuh, jadi kita masang kontrol supaya kita bisa meminimize resiko kayak gitu. Di situ belajar awal-awal. Nah 3 bulan di Veda Praxis, gue coba apply ke EY. Waktu itu EY gue tuh nggak diproses-proses tuh. Apa gue lama banget di EY, nggak diproses-proses, nggak dipanggil-panggil. Habis interview terakhir tuh digantungin berapa bulan gitu. Nah terus akhirnya waktu gue di klien Veda Praxis di Bandung, di Telkom, ketemulah sama salah satu senior manager di EY namanya Pak Ali gitu. Nah senior gue, bukan senior lah, partner di Veda Alias Praxis bola waktu ya. itu, Ali Hasbullah, partner Veda Praxis waktu itu, Nino namanya, tapi dia bukan orang Unpad. Dia bilang sama si Ali, Li, nih ada anak bagus nih, lu kagak mau nih.
di tempat gua aja deh kalau nggak mau ya bercanda-bercanda kayak gitu. Dia kan kenal sama si Pak Ali karena lu di UI juga. Dan nggak lama ya udahlah di telepon lah gue tiba-tiba sama si Monik kasih tahu masih apply masih tertarik nggak di EY ya ya udahlah terus ya tertarik dong tertarik 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 banget ya udah jadi habis itu ya lanjut ke EY dan sampai 7 tahun lah di EY sampai akhirnya mau jadi manajer syaratnya bukan mau jadi manajer menjelang menjelang level mau jadi manajer gue takut disuruh jualan cabut lah gue gitu deh. Ya, ini gue agak mundur sedikit. Boleh. Kalau bicara mata kuliah gitu ya, eh, Hmm. pengantar pengantar aplikasi komputer ya. Dulu itu kan Hmm. yang ngajar tuh almarhum Prof. Azhar ya. Ya betul. Dulu waktu kita dia diajarin beliau tuh kan masih beliau tuh kayak baru dokter ya kalau nggak salah. Ah, lupa deh. Belum. Belum kan profesi Masih belakangan ya. masih dia tuh masih Pak Azhar itu masih gelarnya gue inget Embus. Belum Iya, ada dokter, belum ada master prof. ya. Heeh. Nah, gini, kalau karena ini pandangan gue tuh pengantar aplikasi komputer itu dulu orang mungkin memandangnya banyak sebelah mata. Tapi kalau kalau gue pengen tahu pendapat lo sih. Kalau lu inget Hmm. bukunya Pak Azhar, Hmm. itu kan yang semua pengenalan-pengenalan soal yang hal-hal yang paling mendasar ya. Hmm. Nah, kalau lu sebagai yang sudah jadi praktisi nih, sebagai IT profesional, merasa masih relevan nggak sih sebetulnya mata kuliah pengenalan aplikasi komputer? Karena di situ kan sebetulnya semangatnya itu adalah mengenalkan anak-anak mahasiswa nih, yang sebetulnya nggak semuanya pernah ada expose terekspos ke teknologi. Kalau dulu kan lu mungkin kita kita berdua privilege lah. Kita dari Jakarta dikasih komputer, ada PC di rumah gitu kan, bisa main game segala Ya, macam. Kita familiar, kita tahu mouse, kita tahu keyboard. Nah, betul. menurut lu di zaman sekarang ini, terutama lu sebagai praktisi ya, melihat karena kan eh, masih masih relevan nggak sih, Bang? Mata kuliah kayak gitu? Kalau mata kuliah itu macam-macam sih defense sih kalau menurut gua. Mhm. Kalau pengantar aplikasi komputer kan mata kuliah pertama kita dulu semester Betul. satu gue inget. Semester satu gue inget banget ada labnya. Nah itu tuh kita bener-bener belajar basic kayak komputer gitu, belajar cara make Word, make Excel, make fungsi if, make apa tuh Control C, Control V, apa shortcut-shortcut yang sangat berguna sampai sekarang pun udah mau lewat 20 tahun pun shortcutnya masih relevan. Nah, kalau menurut gue dulu itu sangat berguna sih karena zaman dulu eh, belum ada sosmed ya, orang-orang belum ada handphone bisa ngebrowse-ngebrowse kayak gitu, jadi mau nggak mau ya harus dipaksa nyobain gitu karena kalau nggak nyobain nggak make dia bakal ketinggalan pas kerja semua udah di laptop ngetiknya cuma kayak apa 11 jari gitu kan lama banget ya kasihan banget gitu jadi bayangkan kalau nulis report itu lah kan lamanya kayak apa gitu nah jadi waktu itu sih sangat relevan tapi kalau saat ini gua rasa kalau tetap mata kuliah itu mau tetap ada harus disesuaikan dengan kondisi saat ini misal pengantar aplikasi komputer tuh lebih banyak ngebahas mengenai AI. AI lagi ngetren nih, AI generatif AI. Gimana caranya prompting yang benar. Terus abis itu etika menggunakan AI itu gimana. Terus abis itu pelajarin juga kayak eh, istilahnya selain AI, tools-tools apa aja sih yang sekarang yang masih relevan di dunia kerja. Contohnya kayak tools buat collaboration. Tapi itu harusnya sih belajarnya gampang tuh collaboration maksud gue masuk tuh kayak Teams kayak Slack itu belajarnya gampang sih begitu masuk kecebur langsung ngerjain hands on seminggu juga fasih bukan fasih pasti ngerti lah cuma kalau bisa dicolong-colong dari zaman kuliah tapi itu anak-anak zaman sekarang gua rasa dari zaman sekolah juga udah kayak expose ya kayak collaboration tools kayak gitu jadi lebih ke gimana cara menggunakannya dengan lebih apa ya lebih proper gitu jadi terus kan yang penting kalau menurut gue yang sekarang yang lebih relevan tuh kayak orang-orang kan pada nanya di AI ya, di generatif AI ya, nanya eh jelaskan soal akuntansi keuangan gitu. AI sih pasti nggak jelasin. Akuntansi keuangan menurut gua, udah.
Cuma kan udah that's it, itu doang gitu. Kalau kita terima mentah-mentah kan kayak kesannya apa namanya? Ya kita percaya aja apa yang dikasih gitu kan, kita nggak tahu bener, nggak tahu enggak, mesti validate juga. Jadi gua rasa kalau mata kuliah itu tetap mau ada, mungkin kontennya harus lebih disesuaikan dengan yang relevan zaman sekarang. Kalau kayak spreadsheet gua rasa masih tetap perlu sih. Karena spreadsheet itu jarang yang bisa make dengan efektif tuh sampai sekarang masih nggak banyak lah, kecuali yang sehari-hari kerja pakai itu. Jadi gua rasa itu masih relevan. Nah, kalau selain dari itu kayak yang pengenalan dasar-dasar programming juga itu gua rasa penting sih. Anak akuntansi gua rasa nggak perlu bisa encoding pakai fungsi apa, pakai komen-komen segala macam lah, pakai script, pakai apa bisa bahasa Python dan sejenisnya gua rasa nggak perlu. Tapi seenggaknya ngerti konsep pemrograman lah, kayak kalau lu ngeklik ini apa yang akan terjadi. Kalau lu udah ngeklik ini sekali, lu nggak bisa ngeklik yang ono. Bisa apa lu ngeklik A 2 kali, lu nggak bisa ngeklik B. Kayak logik-logik itu tuh mesti paham lah, karena itu akan sangat membantu lu di dunia kerja kalau kerjaan lu berurusan dengan teknologi. Itu untuk mengantar aplikasi komputer. Kalau sistem informasi manajemen sama sistem informasi akuntansi menurut gua masih relevan sampai sekarang. Cuma mungkin nanti bisa di satuin aja kali ya, sistem informasi manajemen kan dulu kita belajarnya kalau lu inget Gi, ada enterprise salah, expert system, decision support system, bedanya apa? Zaman dulu kan kita cuma teori-teori doang ya, nggak tahu bedanya apa. Zaman sekarang kan lebih kayak ada automation, RPA, robotic processing automation kayak gitu. Jadi gua rasa itu masih cukup relevan. Cuma mungkin bisa disatuin kali. Apa maksudnya nggak usah dipisah SIM itu apa, SIA itu apa. Karena kan sekarang akuntansi semua pakai sistem kan. Nggak mungkin kan lu nyusun keuangan, laporan keuangan pakai Excel manual. Ya mungkin aja sih, cuma pegel banget gitu. Itu SIM sama SIA. Terus terakhir kalau nggak salah ada pelajaran database. Nah gua jujur waktu kita kuliah kan nggak ada pelajaran database ya. Jadi gua Kita kagak ada tahu. Bert DBMS kan? Ingat Gua nggak? nggak gua nggak dapet Gi kayaknya. Hah? Angkatan di bawah, angkatan 2022 kali yang dapat. 2001 gua nggak dapet soalnya dulu. Oh, gue berarti ketahuan telat dulu. Telat. Gak apa-apa. Lo biar Gua lebih dalam gua gitu. ngambil DBMS itu. Iya. Lo ngambil ya. Nah kalau Iya, iya. DBMS, gua nggak punya pengalaman, gua nggak tahu kontennya gimana. Jadi gua rasa kalau DBMS-nya related ke apa namanya query-query kayak gitu, query kan ada apa kayak bahasa pemrogramannya juga. Hmm. Mungkin nggak perlu tahu detail bahasa pemrogramannya, tapi yang penting lu perlu tahu apa yang mau lu query, caranya gimana, kenapa lu melakukan query ini, kalau lu query ini hasilnya apa gitu. Masalah sintaks-sintaksnya sih bisa lo tanyain ke AI lah, anak zaman sekarang kan, asal nanyanya bener aja gitu. Terus kalau masalah apalagi tadi udah sistem analisis. Nah, gua rasa kalau sistem analisis and design itu zaman sekarang relevan, tapi itu spesifik banget buat orang yang kayak karirnya tuh pengen jadi sistem analis yang mau bikin sistem gitu. Jadi dari proses manual kalau mau disistemin kayak gimana. Kalau zamannya kalau di startup sekarang tuh ngomongnya kayak tim product manager gitulah, yang dia pengen bikin sesuatu itu dia harus bisa analisa nih kebutuhannya seperti apa, kita perlu mau bikin seperti apa gitu. Nah itu sistem analisis tuh kayaknya cukup relevan. Tapi gua rasa kalau buat ditaruh di akunting mungkin jadi mata kuliah pilihan aja kali ya. Kalau teman-teman ada yang interest untuk jadi product manager, demen demen problem solving di kehidupan nyata menjadi suatu sistem seperti apa, tapi nggak bisa codingnya, mungkin jadi sistem analis bisa ya product manager kayak gitu. Nah, terus kalau EDP audit ini perlu sih. Karena kan core-nya accounting kan bukan core-nya lah, salah satu yang apa ya, ilmu yang bener-bener cuma dari accounting kan audit ya. Auditnya audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan ya otomatis harus ada IT auditnya, karena kan laporan keuangan kecuali lu bikin pakai Excel kan semua datangnya dari sistem kan. Dari transaksi good receive tahu-tahu jadi jurnal, tahu-tahu jadi financial statement. Nah, itu juga tetap penting sih. Jadi menurut gue masih pada relevan sih sampai sekarang, tinggal masalah konten detailnya disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang aja sih. Gitu kali ya Gi, kalau menurut gue. Ini nyambung setelah lu pindah ke EY, itu kan masuk ke Technology Security Risk Services ya. Hmm, Dulu namanya TSRS. betul. Dan Sekarang ITRA namanya. Nggak tahu udah ganti lagi belum? udah ganti lagi.
Tapi kita nggak akan bahas EY di sini. Yang gue ingat itu dulu, yang buat gue sangat amazed itu ya, eh, pada saat gue transfer ke TSRS, di tengah gue istilahnya tuh, lagi cemas-cemasnya gitu ya, karena masuk ke teritori yang gue sama sekali nggak pernah masukin. Gue cukup amazed juga gue bisa masuk. Nah, tapi yang salah satu yang membuat gue terinspirasi itu adalah pada saat itu, yang di level gue kan masuk waktu itu A2 ya. Nggak lama gue masuk A1, habis itu langsung A2. Nah, di Hmm, masa itu yang dua nama di kantor di TSRS di level gua dulu tuh A1, dan waktu itu lu udah S1, yang paling ngerti atau yang menguasai security justru itu lu sama Ilham. hmm. Nah, gue gue penasaran sebetulnya. Ini nih baru kali ini gue punya kesempatan untuk nanya. Apa yang membuat lu bisa, eh, karena gini, gua ambil contoh gini. Yang gue paling, JPR pada saat itu awal-awal tuh adalah, LA1 sampai LA4 kalau lu masih ingat. Jadi Ingat, ingat, Elasticsearch ingat. View kan, dari General System Security Settings sampai Password Settings dan seterusnya, sampai even yang LA3, LA4 itu gue baru paham setelah gue menjelang gue manajer nilai filosofinya. Tapi Bert, gue pengen tahu Bert, apa yang mendorong lu bisa, karena gini, karena waktu di Askom sendiri kan sebetulnya lu nggak belajar, Enggak. lu nggak Ya. belajar itu kan. Nah, apa Mm-mm. yang mental apa sih, kayak men, apa ya istilahnya, mindset apa yang lu pakai pada saat itu hingga lu bisa, gue bisa bilang lu menguasai lah pada saat itu, even di level waktu itu masih staff atau di level senior awal, apa waktu Hmm. lihat lo. Oke. Jadi bentar lagi ya. Nggak kedengeran kok Bert, nggak Oh kedengeran. iya, 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 iya. Maklum ada isu domestik. Jadi kalau dari gua, jadi kenapa bisa interest ke sana, kenapa bisa belajar ke sana? Jadi kan waktu di IT audit kan kita belajar mengenai IT General Control ya, dan IT Upcon gitu. Di kuliah pun kita udah belajar. Cuma waktu di kuliah mungkin kita belajar, kita dengar, cuma kita nggak tahu gunanya buat apa gitu kan. Pas kerja kan kita jadi tahu. Jadi ternyata IT General Control tuh terbagi atas akses, program change, dan other operation, other IT ya. Kita bilang backup, terus scheduling, sama apa tuh lagi, problem management kayaknya. Nah, dari situ ini tuh kebetulan semua bukan kayak apa, hal yang teknis yang susah banget sih. Jadi semua tuh relatif bisa dipelajari. Yang penting kita tahu konsepnya. Contoh kalau misalkan konsep yang akses itu kan dia ngomong mengenai general system security setting is applied. Jadi sistem tuh sistem yang dipakai di suatu perusahaan tuh di secure gitu aksesnya. Maksudnya general system security setting tuh apa? Kayak misalkan ada timeoutnya. Kalau misalkan udah berapa kali dipakai berapa menit, salah. Berapa menit nggak dipakai, langsung auto logout. Itu zaman sekarang kan juga di mana-mana kebanyakan, terutama website banking kan kayak gitu tuh. Atau aplikasi banking yang di handphone kan kayak gitu. Kalau kita nggak pakai berapa lama, kita ke logout. Itu masih relevan sampai sekarang. Nah, jadi dari situ mulai belajar, oh ternyata ada logical access gitu. Logical access tuh ternyata ada di level aplikasi, ada di level database, ada di level operating system, di level server. Nah, pelan-pelan karena gue memang cukup tertarik juga, penasaran sih sebenarnya sistemnya kayak gimana. Ya, belajar-belajar soal apa tuh namanya, komen-komen di Linux-nya, di Unix-nya, kayak kalau mau ngelihat list user tuh di mana biar nggak dibohongin kalau dibilang ini list user. Dapatnya dari mana? Dulu kan kalau di EY kan ada contekan ya, kita bisa lihat EY Mercury ya, nggak tahu masih ada apa nggak tuh. Nah, kita bisa lihat contekan di sana. Jadi kalau mau dapat list user, pakainya komen ini. Nah, cuma kan kita waktu itu ada sandbox juga, kita bisa cobain jalanin komen ini, hasilnya apa. Nah, dari belajar-belajar dari situ, lama-lama jadi ngerti dan kayaknya menarik juga gitu. Meskipun ternyata setelah lama-lama gua sadari pengetahuan kita dari ITGC tuh kalau dibanding dengan keseluruhan security dan riset tuh masih dikit banget sih. Tapi at least kita udah paham konsep high levelnya itu. Jadi kalau pertanyaan lu tadi, mindset apa sih yang bikin kita, gua pengen ke sana gitu. Pertama curiosity. Jadi lu pengen coba pelajarin ya, lu pengen coba explore, sama
ini aja apa satu lagi tuh kayak grid. Jadi kayak kalau lu mentok ya lu coba lagi gitu. Kalau lu bingung lu tanya sama orang yang lebih ngerti, atau kalau zaman dulu di lab malah dibilang kalau lu bingung lu pencet help. Zaman sekarang help udah nggak relevan ya. Zaman dulu lu pakai aplikasi apapun kalau lu bingung lu pencet F1 help apapun itu. Sekarang kayaknya nggak ada. Semua orang nanya di Google dan di ChatGPT. Nah, yang penting gua rasa kayaknya dari dua itu sih. Lu curious, lu emang tertarik, dan lo ya pelajarin itu terus, jadi semua bisa dipelajarin. Toh security itu kan dunianya luas banget ya, nggak semua security itu related sama mengenai ofensif. Cara lo ngehack, lo baca-bacain JavaScript lah, lo baca-bacain apa source code yang ada di aplikasi lah, enggak kan. Security itu luas banget, ada security yang modelnya ofensif, ada yang security kalau zaman sekarang pakai warna-warna, blue team, red team, purple team. Blue team tuh defense, red team tuh offensive yang ngelakuin simulated pen test, penetration testing. Tapi nggak semua kayak gitu. Jadi ada juga yang terutama kalau di financial industry itu ada role yang namanya security governance, ada security compliance, ada security risk. Itu semua role yang beda-beda tuh satu sama lain, dan semuanya tuh nggak bukan role yang teknis ke sistem gitu. Jadi semua tuh kayaknya bisa dipelajarin deh. Yang penting ada interest, terus ya udah mau pelajarin itu aja sih. Kalau gue sih ngeliatnya Iya. kalau dari pengalaman gue itu sih ya. Waktu di EY kan memang eh, di TSRS itu kan dulu ya pas awal-awal kita memang bos kita bersama ya Pak Isen itu kan dulu memang declare menerima dua lulusan, Hmm, lulusan IT sama lulusan accounting gitu kan. Yang sebetulnya evolving juga, but 2021 gue terakhir rekrut itu anak fisip. hmm, Dan salah satu dan justru salah satu manajer dulu waktu sebelum gue cabut, manajer cyber security di UI itu adalah lulusan HI hmm, gitu. Dan ini tuh kan ternyata profesi-profesi ini tuh yang lu gelutin sekarang memang dia bisa dibilang nggak yang hanya miliknya teknologi aja atau lulusan teknologi. Nah, but waktu lu pindah eh, akhirnya setelah 6-7 tahun ya hmm, di Y di IT Audit kan lu move ke banking tuh. betul. Nah, itu kan whole new territory. A- eh, ini nggak sih maksud gue barrier to entry-nya tuh tinggi nggak sih untuk waktu itu masuk di banking ya waktu itu ya dari Betul, betul. itu Ya, sebagai apa waktu itu? gue pertama kali masuk ke banking gue jadi information security manager Nah, title-nya waktu itu itu. udah kayak information security gitu kan. Nah, kalau kalau di UI kan tadi gue bilang kalau di UI kan memang environment-nya Python selalu Python sendiri urusan accounting kan gitu ya. Iya, Jadi betul, betul. mentally dan kita kan mostly walaupun kita ngerjain consulting tapi mostly kan financial audit support di financial audit di teknologi auditnya gitu kan. Tapi once lu pindah ke information security, pertanyaan gue adalah apakah memang barrier to entry-nya tuh tinggi gitu dan lu harus lebih struggling lagi untuk memahami aspek-aspek teknikal. Pertanyaan gue gitu sih. Ini khususnya sebetulnya buat teman-teman yang lagi mau crossover gitu. Kan pasti scary ya. Nah, Hmm, lu bisa ngasih insight nggak? Apalagi kan gue yakin lu sekarang udah posisi yang rekrut. hmm, Nah, itu gimana, Bert? Waktu hmm, hmm, hmm. di banking itu, bayangin information security gitu kan. Di financial service lagi. Nah, itu gimana sih, Bert? Dinamikanya dan apakah barrier to entry-nya itu tinggi buat teman-teman lulusan accounting, even part yang udah lama di IT audit? Hmm, 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 hmm. Jadi eh sebenarnya sih kita harus lihat dulu yang untuk pekerjaan itu tuh yang dicari itu yang punya kompetens apa gitu, yang bisa ngapain gitu. Kalau gue masuk ke IT engineering yang bagian bikin sistem, bagian coding, gue pasti kagak bisa, gue pasti nyerah, ada itu nggak bisa. Nah, itu waktu itu gue masuk ke information security karena secara job description tuh pas gue explore itu tuh bukan sesuatu hal yang kayak technical security banget. Waktu itu tuh gue ngurusinnya lebih ke security awareness,
security audit, security compliance, which is apa bukan nggak terlalu cukup relevan dengan experience gue. Jadi itu yang bikin gue kenapa gue mau coba untuk pursue di sana. Dan kebetulan waktu itu yang hire gue dia tuh cukup percaya sama gue meskipun gue bukan orang IT, gue orang accounting, dia percaya sama gue, dia ngasih kesempatan buat gue meskipun dia sendiri lulusan IT gitu, IT apa lulusan ilmu komputernya UI kalau gue nggak salah. Nah dia ngasih kesempatan, nah begitu masuk kan ini gue ini ya waktu itu gue ngerasa gue udah 7 tahun di UI, klien-klien gue 4 tahun terakhir tuh banyakan banking, gue tuh pede banget lah, gue berasa wah gue udah tau lah ITGC, upcode-nya banking, proses-prosesnya banking, apa namanya proses loan, proses deposit, finance gue tau lah. Nah gue datang lah ke sana dengan pemahaman gue soal itu. Nah ternyata sampai sana pemahaman gue tuh ternyata paling cuma 1% dari keseluruhan yang ada di sana gitu. Jadi balik lagi, lu harus punya kemauan dan niat untuk belajar gitu. Jadi pas ke sana, lu belajar apa sih security awareness tuh ngapain ya? Di UI kita nggak pernah ngurusin awareness kan? Security awareness tuh ngapain ya? Oh ternyata security awareness tuh intinya cuma bikin biar orang tahu mengenai security. Tapi gimana caranya biar orang tahu security dan orang itu paham masuk ke mindsetnya dia gimana itu kan? Nah belajarlah di sana. Terus habis itu belajar pertama kalinya gue menghadapi auditor dari sisi internal. Jadi biasa gue mengaudit waktu di EY, di sini gue belajar gimana caranya pas gue diaudit. Nah itu cukup menarik sih apa shifting perspektifnya. Karena kalau di audit itu biasanya kita pengen cari tahu terus. Kalau pas lagi kita sebagai auditi, kita tuh berusaha memberikan jawaban yang sebenarnya, tapi tidak berlebihan. Yang cukup aja lah auditornya mau tahu apa ya kita kasih tahu. Jangan cerita berlebihan kemana ke sana kemari yang tidak relevan buat audit. Pertama buang-buang waktu, kedua ya bisa nambah-nambah masalah juga ke depannya. Jadi di situ gue belajar, oh begitu caranya. Terus habis itu gue belajar, itu gue pertama kali gue ketemu sama regulator, sama OJK tuh. Waktu itu ya OJK sama BI tuh ngaudit audit kita tuh. Udah jadi gue belajar pertama kali, oh ternyata kayak begini rasanya. Dan syukurnya gue di sana itu nggak megang yang teknis-teknis kayak ofensif. Nah waktu itu yang menarik nih. Jadi waktu itu tuh di tempat gue kerja di ANZ itu setahun sebelum gue masuk itu OJK ngaudit dan OJK ngasih finding lu harus melakukan bukan gue ya maksudnya company harus melakukan penetration testing terhadap mobile banking sistemnya sebelum mobile banking sistemnya launch. Karena gue orang security, gue diharapkan untuk bisa meskipun yang lakuin penetration testing adalah vendor, gue harus bisa menerjemahkan findingnya vendor ke teman-teman di bank, which is teman-teman developer, teman-teman compliance. Nah itu gue cukup cukup apa ya waktu itu ya, cukup melihat itu sebagai tantangan banget lah. Ini gimana cara gue jelasinnya ya, gue pahamnya aja susah pertamanya. Terus habis itu gue mesti jelasin ke teman-teman yang lain gimana. Tapi ya dari situ gue belajar sih gimana caranya supaya kita bisa mensimplify hal-hal yang teknis supaya orang-orang banyak ngerti. Tapi kalau barrier to entry tadi Gi, jawab pertanyaan lo, itu kayaknya lebih ke mindset lu aja sih. Lu mikir barrier itu setinggi apa gitu. Semua tuh kalau menurut gua ya, asal lu niat dan lu punya punya modal gitu, modal kayak kemampuan sedikit dan lu mau belajar, itu bisa sih gitu. Jadi nggak kayak wah lu orang akunting nggak bisa deh lu masuk ke apa namanya security atau nggak bisa lah lu jadi sistem engineer, software engineer gitu. Di tim gue sekarang tuh ada orang teknik salah, orang kimia murni itu jadi salah satu apa itu developer terbaik di kantor gue, which is kayaknya kimia kayaknya nggak ada codingnya deh setahu gue, paling ngomong unsur-unsur gitu kan ya. Jadi asal semua orang mau ya, asal orang mau kayaknya gue rasa bisa sih, terutama buat anak-anak teman-teman kita itu yang masih berada di kampus, kayaknya nggak perlu apa itu berpikir bahwa karena gue udah di akuntansi karir gue akuntansi aja terus gitu. Enggak sih, jangan 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 berpikiran gitu sih kalau menurut gue Ya. gitu Gi. Iya, ini filosofinya berarti filosofinya upgradable itu ya dari Askom ya. Pada dasarnya selama kita bisa terus upgrade diri ya,
harusnya nggak, itu nggak jadi problem. But tadi gue tertarik yang lu cerita tuh, ada pada saat lu harus handle temuan OJK gitu ya, Hmm, ada remediasi, lakukan pentest, tapi yang menarik adalah lu harus menyampaikan itu ke stakeholders atau ke ya stakeholders internal kantor apa hmm, company gitu kan, dari developer sampai segala macam. Yang pada dan itu kan sebetulnya in a way sebetulnya mirip kayak tugas kita waktu kita masih di UI kan. Lu hmm, bridging fitur teknologi ke assurance hmm. gitu kan. Nah, i- itu apa ya? Bukan sekolah. Itu kan nggak ada sekolahnya ya, ya Nggak kan? ada. Maksud gue dan itu menurut gue salah satu challenge yang paling besar yang Hmm, gue rasa di IT audit, dan obvious lu tadi lu cerita juga ternyata di 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 kerjaan lo waktu yang di ANZ itu juga ternyata itu salah satu turning point juga ya, maksudnya milestone pencapaian karir lo gitu kan, role yang penting gitu. Nah Bert, hmm. pertanyaan gue nih, gimana Bert, itu nggak ada sekolahnya kan, karena nggak kebayang gue kayak mau ngajarin orang supaya lo harus bisa bridging, tapi kan ini regulator, kemudian ini adalah developer aja, bayangin itu kan kayak apa sih gitu, kita dulu ngadepin Iya. auditi kita juga berat gitu ya. Nah, kiat-kiat lo apa sih dulu? Iya itu kan, ya ya kalau dari pengalaman gua ya, dari zaman EY sama sih kasus kita. Jadi kan, ibaratnya ini analogi nih, ada orang ngomong pakai bahasa Inggris, ada orang ngomong pakai bahasa Jepang, kan nggak nyambung gitu ya. Kita kan di tengah nih. Kita, kebetulan bahasa Inggris ngerti dikit, bahasa Jepang ngerti dikit gitu. Jadi mau nggak mau ya kita coba pakai bahasa yang simpel lah. Jadi si orang Inggris ngerti bahasa Jepang, orang Jepang ngerti bahasa Inggris. Entah kita tambahin bahasa bahasa apa ya, bahasa, isyarat sedikit, entah kita tambahin bahasa Tarsan sedikit gitu. Tapi intinya sih kayak lebih, kalau menurut gue, kita coba pahami dulu nih si, kalau yang dari kasus tadi ya, si OJK tuh maunya apa sih, dia tuh maunya apa gitu. Engineer kita, maunya apa gitu, engineer kita tuh pahamnya apa, teman-teman developer tuh pahamnya apa, teman-teman OJK pahamnya apa. Ya udah coba dikasih tahu, jadi OJK maunya kayak gini gitu. Lu, menurut lu kayak gimana? Dia kan bilang, "Nggak bisa kalau secara teknologi begini 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 begini," gitu. Nah, terus kita coba bilang, kalau misalkan secara teknologi seperti itu, ada cara nggak supaya kita bisa lebih mendekat lah ke apa yang OJK minta gitu. Nanti kalau kita ngasih pertanyaannya dengan cara yang apa ya, yang halus, yang baik, terus memposisikan bahwa dia tuh lebih lebih apa ya, lebih tahu dari kita, bukan kita so tahu ya. Dia akan orang biasanya akan share sih, "Oh kalau menurut gua sih yang sono salah ya, kalau menurut gua sih begini begini begini." Nah, kita catat, kita kumpulin, terus kita understand, terus habis itu lihat lagi bahasanya OJK nih seribet apa sih, coba dipermudah lah, kita permudah sendiri, kan nggak mungkin kita tanya OJK ya, "OJK maksud lu gimana?" Nggak mungkin banget kan, regulator gitu, nggak mungkin ditanyain. Nah, terus habis itu nanti sama pentester, pentester ngasih finding technical banget juga kan. Ini apa sih? Gue inget banget finding pertama yang gue temuin di INZ itu, gue masih ingat sampai sekarang, CSRF, cross site request forgery. Sampai sekarang masih ada finding itu. Gue pertama kali denger, ini apa ya? Bahasanya beda semua, apa? Nggak pernah gue denger semua. Cross sih nyebrang jalan ya. Site request forgery itu apa gitu. Jadi pelajarin dulu, habis pelajarin tanya ke engineer, developer. Developer lu tahu nggak finding ini? Masa request Eko ini tahu, gue nggak bikin kayak gitu kata dia. Oh berarti at least dia udah tahu nih. Ya udah tahu. Coba kita understand lagi. Kalau menurut lo harusnya gimana? Jadi kayak apa ya? Sabar aja ya, sabar tapi tidak tidak berusaha menggurui karena kita yang butuh knowledge-nya. Terus cukup humble untuk apa? Menyadari kalau kita tuh nggak tahu semuanya gitu. Yang tahu knowledge-nya tuh orang-orang lah. Jadi kita coba spiritnya kita mau membantu, bukan kita mau mengajari. Kalau gue sih itu sih yang gue biasanya prinsip yang gue pegang ya. Dan ini Ya, bener kata lu nggak dipelajarin di sekolah. hmm. Ya, teman-teman, ini satu kata kunci ya, mungkin humble ya, itu yang mungkin seiring kita tua terus semakin sulit mungkin buat ya. Hmm, Kita harus betul. humble, itu Apalagi mungkin satu poin yang bagus banget sih. setuju, Hmm. setuju. Oke. But ini sebelum gue bacain pertanyaan dari regulator,
supaya nyambung dulu, Maaf supaya Kang nyambung regulator. dulu. Gue pengen terusin perjalanan setelah di Information Security Manager di ANZ. Perjalanan lo abis itu kemana, Bert? Gua ke Bank Niaga, waktu itu gua sebagai IT Risk Manager kalau di sana. Nah, itu role-nya apa? Nah, itu dunianya beda lagi. Jadi gua baru tahu OJK itu, jadi kan dulu kita belajar manajemen risiko di kampus ya, ingat gak Gi? Tapi manajemen risiko yang kita belajarin, yang gue inget ya, kebanyakan asuransi. Jadi cara memanage risiko dengan eh, asuransi. Nah, jadi eh, di pertama kali gue masuk situ gue baru tahu manajemen risiko tuh diatur sama OJK buat bank. Ada 10 jenis risiko yang diatur, banyak banget. Gue sekarang udah lupa sih kayaknya, dari risiko likuiditas, risiko market, market risk, liquidity risk, dan credit risk dan teman-temannya. Salah satunya operational risk. Under operational risk ada IT risk. Nah, gue baru tahu, gue belajar di sana. Oh, ternyata OJK meminta setiap institusi keuangan buat perlu memanage risiko operasional termasuk risiko IT-nya. Memanage risikonya gimana? Pakailah konsep-konsepnya operational risk yang namanya RCSA, Risk Control Self Assessment. Apa pula itu, gua nggak tahu pertama kali masuk. Terus ada yang namanya Key Risk Indicator, gua juga nggak tahu apa. Terus ada yang namanya Loss Event Management. Terus ada yang namanya Management Self Identified Issue. Semua binatang tuh gua nggak ngerti pertama kali gua masuk apaan. Ya balik lagi, masuk. Jadi kayaknya di setiap perjalanan karir gue ya, yang gue lakukan setiap masuk adalah belajar dulu. Nih gue harus ngapain ya? Ini hutannya hutan seperti apa ya? Terus yang di expect itu di hutan itu gue ngapain ya? Dari bos gue, apakah gue bakar hutannya? Apakah gue ratain hutannya? Apakah gue biarin hutannya gitu? Jadi ya gitu deh belajar. Tapi relatif yang IT di sini tidak seteknis yang security waktu di INZ. Jadi karena gue udah punya konsep risk and control, gue udah paham dari zaman EY dulu. Jadi seenggaknya, oh jadi gue bisa, oh ternyata maksudnya gini, kalau ada risiko ini kita harus punya kontrol ini, risiko ini kita harus punya kontrol ini, kayak kayak gitu sih. Itu waktu di Niaga gitu. Oke, Bert, ini sebelum masuk ke apa perjalanan lu masuk ke apa gabung di ByteDance ya. Itu Hmm, menarik hmm. sebetulnya, tapi ini ternyata pertanyaannya banyak. Gue takut nggak kejar. Nah, langsung aja deh, Kang Pandu nih selaku regulator ada dua pertanyaan. Aduh, Langsung aja, Kang Pandu. Mangga, mangga. mohon mangga. Langsung aja, Kang. Nggak usah saya bacain nih. Ajar. Meeting Gi. Ya, malam Kang Albert, apa kabar? Malam Kang Pandu, Gua baik-baik. nggak usah ini ya, nggak usah open cam ya. Sorry. Jadi gini, kalau misalnya kita ngelihat dinamika governance IT sekarang nih, ini kan Hmm, memang apalagi yang udah sekarang akhir-akhir ini lagi booming ini soal AI dan lain-lain lah. Nah, hmm, sementara aku sih belum tahu ya kondisi kurikulum di universitas itu apakah sudah sampai ke sana atau belum. Aku terus hmm, terang nggak ngerti ya. Cuman mungkin Kang Abed bisa kasih tips-tips buat teman-teman yang masih ada di kampus nih, sebenarnya apa aja sih yang harus disiapin, terutama mindset sih ya kalau menurutku. Karena kalau dari sisi keilmuan, aku sih yakin kalau di Unpad itu mungkin punya resource yang lebih dari cukup untuk menyiapkan itu. Tapi kalau dari sisi mindset, ini agak berbeda mungkin dari pada zaman kita dulu ketika kita keluar dari accounting, di mana animo industri itu terhadap akuntansi itu masih sangat-sangat tinggi-tingginya tuh. Artinya apa? Akuntansi secara keilmuan diterima oleh industri, akuntansi yang nyerempet-nyerempet ke IT masih dipakai. Nah, sekarang ini kelihatannya agak agak lebih spesifik nih kalau yang aku tahu ya, mungkin untuk disiplin ilmu tertentu seperti katakanlah aktuaris itu sekarang lagi booming. Sementara accounting itu udah beralih ke mungkin sistem otomasi dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya apa yang harus disiapin sama teman-teman yang masih aktif di kampus. Nah, yang kedua ini biasanya mungkin ini sebenarnya pertanyaan klise sih Kang. Jadi sebenarnya kalau misalnya POV-nya consulting nih atau konsultan, ketika si perusahaan ini apa namanya dia berlindung di balik cost atas pengorbanan atas atau penerimaan resiko TI-nya yang begitu besar. Karena terus terang katakanlah dari kurun waktu 5 tahun terakhir, walaupun perbedaannya cukup signifikan, tapi masih banyak perusahaan-perusahaan di level medium to low dari sisi size, itu mereka memang masih memprioritaskan pada
bagaimana perusahaannya generate profit dengan mau nggak mau mengorbankan resiko pengelolaan TI-nya. Nah itu kira-kira sebenarnya kita cari jalan tengahnya gimana nih kalau dari kacamata Kang Abed. Makasih Kang Abed, thank you. Oke. Thank you pertanyaannya Kang Pandu. Ini Kang Ogi, saya langsung jawab apa gimana? Silakan langsung jawab aja. Mau nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, bebas. Ini pertanyaan dari Kang Pandu ini luar biasa ya. Saya harus mikir ini luar biasa ini. Canggih emang Kang Pandu ini. Saya coba jadi yang kedua dulu ya karena ini lebih susah. Jadi konsep yang aku paham tadi dari pertanyaan Kang Pandu adalah Kang Pandu bertanya soal bagaimana trade off antara mindset supaya generate profit vs manage risiko IT itu bisa kita find balance-nya. Nah ini menarik banget sih. Ini bener banget sih. Perusahaan, nah tuh udah dijawab sama Kang Jo. Kang Jo, saya jujur belum pernah ngeliat ISA 315, jadi saya belajar dulu habis ini sama nanti Kang Jo bantu jelasin juga ya. Jadi kalau menurut saya ya, finding middle point-nya itu balik lagi ke appetite si company-nya gitu. Si company-nya kalau company-nya bukan di financial industry, nggak ada regulator yang kuat, risiko yang terbesar yang dihadapi sama dia kalau IT-nya buruk tuh apa gitu. Dia ngerti nggak risikonya apa? Contoh kalau misalkan pengelolaan IT-nya buruk, dia kena data breach. Dia paham nggak dengan risiko data breach-nya seperti apa? Nah kalau dia udah paham dengan risiko data breach-nya, bisa nggak risiko itu di-quantify terus dibandingkan dengan profitnya dia gitu, profitnya dia tuh seberapa besar, itu make sense nggak gitu. Nah jadi kayaknya mungkin perlu dibawa diskusinya ke arah itu gitu. Kalau misalkan dia bilang oke lah saya bisa terima, mungkin perusahaan-perusahaan yang not regulated ya, yang bukan di financial industry, mereka akan ya udah nggak ada yang mengharuskan gue, nggak ada yang ngedenda gue mending mikirin soal profit aja, growth gitu. Tapi kalau perusahaan yang regulated kan nggak bisa ya. Kita bisa nanti sebagai regulator bisa bilang ya udah lu suka-suka lu aja, ntar gua cabut izin lu atau apapun itulah. Jadi kayak ngasih sanksi atau warning gitu. Jadi kalau menurutku lebih ke ini susah sih pemahaman antara si business owner-nya itu atas risiko dan reward-nya dia, risiko dan profitnya dia tuh sebanding atau enggak, balance atau enggak. Nah ini jawaban yang bukan based on pengalaman ya, tapi based on karena belum pernah dapat kondisi seperti ini, tapi lebih ke apa itu istilahnya, kira-kira seperti itu. Tadi Kang Jo udah nyebut ISA 315, jadi mungkin nanti PR saya ntar malam saya mau belajar, penasaran jadinya. Ya mudah-mudahan jadi jawabannya benar, tapi kalau salah mohon maaf ya Kang Pandu ya. Itu tadi sepemahaman saya aja gitu. Nah, terus yang kedua, pertanyaan yang pertama. Tadi mengenai profesi akuntansi sendiri, relevansinya sekarang tuh kayak gimana? Contohnya kan aktuaris masih lebih rame gitu ya. Kalau akuntansi itu gimana sih? Karena kebanyakan semua udah bisa di-automate. Jadi bener banget sih zaman sekarang itu banyak banget yang jual, bukan banyak banget lah. Ada solusi-solusi yang udah ngejual SaaS yang bisa membantu proses audit gitu. Jadi audit IT itu udah nggak perlu auditor lagi, install aja aplikasi itu. Install SaaS itu, ntar SaaS itu bisa ngecek sistem kita, terus ngasih finding deh. Lu ada violate PCI requirement 1142 misal, atau lu nanti ada violate ISO 27001 Annex 5 berapa gitu. Dia bisa langsung seperti itu. Nah, itu bener banget. Jadi kalau kita mindsetnya cuma manual, bukan manual ya, mengerjakan semua secara manual, mungkin bisa ketinggalan. Jadi kita tuh harusnya ngapain? Kalau menurutku ya, karena kita tahu ada tools-tools yang bisa menggantikan profesi audit atau akuntan seperti itu. Posisi kita tuh harus lebih ke gimana caranya kita mastiin tools itu tuh jalan dengan benar. Intinya tuh antara kita jadi orang yang mendevelop tools itu karena kita ngerti prosesnya, atau kita jadi orang yang men-challenge kalau tools itu tidak bisa menghasilkan data yang sebenarnya gitu. Ini kan sama lagi ya, tools lagi, AI lagi, itu kan ujung-ujungnya mereka menggenerate sesuatu, mereka itu maksudnya tools-tools itu menggenerate sesuatu berdasarkan apa yang sudah dipelajari sama tools itu, tapi bisa jadi salah gitu kan. Even kan ChatGPT kalau nggak salah selalu ada disclaimer-nya bahwa kita harus melakukan research lebih dalam lagi sebelum menelan mentah-mentah jawaban itu. Jadi
Kalau tadi relevansinya kalau menurutku harus apa istilahnya? Oh, istilah kerennya agile. Jadi kita harus bisa adaptasi lah gitu. Akuntansi secara manual, bikin jurnal debit kredit mungkin udah nggak terlalu high demand lagi. Tapi yang lagi high demand dan butuh apa itu knowledge-nya orang akunting kan ada lagi yang lain. Jadi menurutku challenge-nya memang ada, tapi opportunity-nya juga ada. Tergantung gimana caranya kita apa itu namanya, melihatnya ya dari sisi mana gitu. Itu sih Kang Pandu, mudah-mudahan menjawab ya. Mohon maaf kalau tidak menjawab sebelumnya. Thank you, Bert. Thank you. Eh, Sebenarnya terusan dari yang pertanyaan tadi nih Kang, tadi itu kalau nggak salah saya sepintas ya ngedengar Kang Albert kan bahas soal manajemen resiko TI waktu kita kuliah itu dikaitkan dengan asuransi ya kalau nggak salah tadi sempat sempat beririsan seperti itu. Nah, di akhir-akhir ya mungkin saya yang kurang update juga ya 2 tahun terakhir ini perusahaan asuransi itu baru ngeluarin ada beberapa perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk semacam cyber tech insurance. Nah mungkin Kang Albert bisa kasih pandangan sebenarnya sudahkah kita siap ke arah sana atau produk asuransi cyber ini apakah sudah sedemikian dibutuhkan? Dan balik lagi nih kalau kita ngomong soal cyber tech insurance berarti akan ada nominal yang ditanggung oleh si perusahaan asuransi untuk menjamin bahwa resikonya sudah teralihkan. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah menurut Kang Albert perusahaan asuransi secara umum ya sudah oke? Maksudnya apakah produknya itu sudah bisa kita andalkan untuk memitigasi atau mengalihkan resiko dari perusahaan untuk kita beli produk untuk mengcover resiko TI di perusahaan. Itu aja sih Kang nambah. Oke. Thank you untuk pertanyaan tambahannya. Jadi cyber tech insurance kebetulan aku pernah touch ini sedikit. Jadi ada pengalaman. Ini bener banget zaman sekarang kan udah banyak ya perusahaan-perusahaan yang bisa nawarin ini. Industrinya kayaknya ya lumayan gede. Jadi yang terlibat tuh banyak. Even ada brokernya juga ya. Ada insurance brokernya juga. Jadi kalau menurutku cybertech insurance sangat membantu, tapi balik lagi cybertech yang namanya asuransi kan ada premi ya. Premi kan dilihat dari seberapa besar risiko tertanggungnya gitu bahasanya. Nah, jadi kalau cyber insurance tertanggungnya adalah perusahaan dengan risiko cybernya. Jadi meskipun kita punya cyber insurance, kita mau beli cyber insurance pasti perusahaan akan melakukan due diligence juga untuk melihat seberapa besar sih risiko perusahaan itu, makin besar risikonya, preminya makin besar dan uang tanggungannya juga nggak akan tinggi-tinggi banget, which is trade off lagi gitu. Ngapain kita ngeluarin premi setinggi itu buat apa coverage yang nggak tinggi-tinggi banget. Jadi cyber tech insurance itu sebenarnya salah satu kontrol ya kalau menurutku ya untuk memitigate risiko, bukan memitigate sih, mentransfer risiko terkait keamanan informasi tadi, keamanan informasi cyber. Tapi kita nggak bisa cuma serta-merta pakai insurance saja. Kalau insurance doang sih bisa bangkrut kali perusahaan, untuk bayar preminya bakalan tinggi banget gitu. Tetap ada PR yang harus dilakukan oleh company sih. Kayak misalkan dia harus ngamanin akses kontrolnya, dia harus ngamanin perimeter security-nya. Basic-basicnya mereka harus punya sih. Even kayak seberapa secure network mereka itu juga pasti akan di due dulu gitu, akan dilakukan due dulu oleh si cyber insurance tadi gitu. Akan ada kayak apa ya, underwriter-nya akan mereview ini dengan sangat serius sih, karena pengalaman sebelumnya juga kayak gitu tuh. Si asuransi tuh nggak mau cover untuk coverage yang kita mau karena kita punya kelemahan A gitu. Dia mau kelemahan A lu diperbaiki dulu baru gua bersedia menjadi insurer lu. Gitu sih. Oke, thank you Kang Albert. Sangat-sangat insightful nih. Kapan-kapan kita perlu ngopi nih buat rame-rame kita Oh, bahas seru-seruan. boleh Kang. Nanti invite Oke, aja, ntar kita oke, ketemu-ketemu. thank Sip, you ya. Kang. Oh, Yo. thank you. Atau nuhun, Kang Pandu. Ini berikutnya ya. Dari sebentar buka dulu. Oh, ini juga ada Kang Tito nih, hadir juga ternyata. Kang Wah, Tito, saya belum lihat. ternyata Kang Tito juga nih, kaget. Ini lumayan rame nih kayaknya.
alumni Wah, Kang Tito, selamat awesome. malam. Kalau ada Selamat malam Kang pertanyaan Dito mau dan nostalgia akang-akang teteh lain. sama Albert silakan. Nah, saya mau lanjut ya. Ini pertanyaan berikutnya eh dari Kang Adrian ya. Nah, Kang Adrian silakan, Kang Adrian. Iya, Mangga, mangga. halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kedengeran. kedengeran. Nah, kedengeran ya. Aduh, punten Kang. Saya nggak kamera ya, karena kayaknya lagi di luar. Jadi, ini disclaimer dulu ya. Saya kan eh, nanya polos nih, gitu kan. Nanya polos karena eh, kan ini kan temanya kan ceritanya tentang cyber security dan IT governance lah. Di mana, jadi saya cerita dulu background saya sedikit ya, Kang. Kan waktu, ya biasalah kita lulus kuliah kan, pasti kerja di kafe terus pindah corporate dan segala macam lah gitu. Jadi background tuh sangat-sangat akuntansi keuangan banget lah gitu, sangat-sangat akuntansi keuangan banget. Tiba-tiba kalau bis kita kerja gitu, ternyata ada line service dari Big Four atau Big Ten ini yang kok ada nyerempet-nyerempet IT nih, sementara mostly isinya orang accounting semua gitu. Nah, back then waktu kita kuliah gitu, saya inget tuh, saya tuh cuma belajar yang mirip-mirip IT itu SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Saya masih ingat tuh dosennya, Pak Zaldi itu. Pak Zaldi lah, luar biasa gitu. Nah, terus jadi saya mengenal cyber security dan IT GRC itu yang diisi oleh akuntan itu ketika kita kerja. Sementara waktu kita kuliah, kok nggak ada bahas itu gitu. Kok nggak ada bahas itu sama sekali gitu. Tapi kerja apa? Demand-nya ada dan isinya orang akuntansi semua loh gitu. Nah, saya tuh pengen tahu sih dari perspektif Akang gitu. Ini nanya nggak yang berat-berat ya. Kalau misal orang yang kayak saya orang akuntansi lah gitu, dia nih backgroundnya sangat-sangat akuntansi keuangan banget lah, akuntansi keuangan dan auditing keuangan banget. Pengen berubah haluan kayak Akang gitu, which is di IAI dan IAP itu nggak ngebahas ini. Bahkan kalau saya mohon maaf ya, tapi memang nggak ada kompartemen yang bahas ini gitu. Mereka pun IAI dan IAP itu, malah IAP kemarin bikin kompartemen baru yang nggak ada IT-nya sama sekali gitu. Dia bikin kompartemen akuntan pajak, padahal dia akuntan publik kan. Nah, ini nggak ada IT-nya. Bahkan di asosiasi kita di IAP gitu dan di IAI itu nggak bahas ini loh gitu. Nah, tapi demand akan pekerjaan ini yang isinya orang accounting semua tuh ada. Nah, kalau dari Akang ada nggak sih tips bagi mahasiswa ataupun orang yang udah kerja di sektor lain mau ke sini sebagai backgroundnya accounting, ada nggak sih tipsnya gitu? Dia harus ngapain gitu? Secara teknis gitu. Apa yang harus dia pelajari dan segala macam. Padahal backgroundnya ya benar-benar akuntansi keuangan gitu sih. Mungkin bisa dijawab. Oke. Ya, thank you Kang Adrian untuk pertanyaannya. Kang Ogi, aku langsung jawab lagi. Mangga, Langsung ya. silakan. Jadi kalau ada yang tertarik gitu misalkan pengen dari backgroundnya akuntansi keuangan banget, terus pengen coba ke ranah apa ini istilahnya IT related lah gitu ya. Jadi pertama kita punya contoh bagus di sini. Kang Ogi ini dulu awalnya financial audit banget di EY bertahun-tahun. Terus saya inget banget dulu Kang Ogi diskusi sama saya lewat apa itu namanya di EY dulu, same time. Nah, same time. Itu kalau mau masuk ke IT audit gimana harus punya apa gitu. Nah, jadi kalau menurutku ya yang penting banget itu pertama pemahaman atas konsep risk dan kontrol itu berlaku di semua bidang sama aja sih. Jadi maksudnya mau di teknologi kayak mau di akuntansi keuangan kayak itu konsep risk dan kontrolnya harus paham gitu. Jadi kalau itunya udah paham, hal-hal lainnya bisa dipelajarin. Yang penting risk controlnya punya background yang cukup, terus sama punya niat untuk belajar. Kalau bahasa kerennya zaman sekarang itu growth mindset, tapi kalau bahasa gampangnya ya kemauan belajar aja sih gitu, kemauan untuk selalu mengerti. Jadi kayaknya nggak ada kayak apa ya ilmu-ilmu apa bukan ilmu lah apa knowledge rahasia yang kita harus punya gitu supaya bisa coba berkarir di teknologi risk related gitu.
Kalau menurutku sih nggak ada sih, semuanya bisa aja bisa dilakukan. Yang penting kita mau dan punya basic knowledge itu. Nah pertanyaannya, kalau misalkan ini kita dari akuntansi keuangan, pemahaman risk controlnya nggak ada gitu. Nah pengen coba masuk ke teknologi audit gitu atau teknologi risk gitu atau teknologi compliance itu gimana? Bisa nggak? Bisa, cuma basic risk controlnya harus dipelajari seiring dengan dia mulai mempelajari konsep-konsep kayak teknologi risk, teknologi security itu mesti dipelajari bareng karena kalau cuma tahu apa itu teknis security-nya doang tapi nggak tahu risk dan kontrolnya itu jatuh-jatuhnya kayak teman-teman lulusan dari apa teknik informatika yang bagian cyber security tuh. Mereka tuh make tools security jago banget, tapi konsep dasar soal risk controlnya mereka nggak kuat gitu. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya kenapa nggak boleh ada kenapa kita harus menerapkan si CIS kontrol nomor sekian gitu. Ya mereka sih nerapin aja tahu cara nerapinnya, gimana cara nerapin dengan baik tahu. Tapi kalau itu nggak diterapin, kita terapin kontrol yang lain, bisa nggak memitigate risiko itu? Risikonya hilang nggak? Bukan hilang lah, berkurang nggak risikonya kayak gitu-gitu. Jadi itu saranku sih. Biasanya teman-teman yang backgroundnya keuangan, akuntansi keuangan tuh punya konsep yang bagus soal risk dan kontrol sih. Karena kan dulu pas kuliah belajar ya, audit itu kan ujung-ujungnya belajar risk juga gitu. Gitu. Jadi saran kalau dari aku sih kayak gitu sih. Semua bisa sih, asal punya kemauan ya, punya kemauan untuk balik lagi ya, untuk belajar aja sih, sama niat aja gitu. Oke, Kang Ogi sudah. Siap, terima kasih. Kang Adrian, ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Sip, sip. Thank you, Kang. Sama-sama, Kang Terima Adrian. kasih, Kang Adrian. Nah, kita coba ya cek lagi. Kayaknya sudah. Nah, kita bisa lanjutkan nih, Bert. Siap. Ya mungkin waktu kita nggak terlalu banyak. Nah, selesai itu di IT risk management ya atau IT risk manager. Setelah itu masih pindah kemana lagi, Bert? Ke Jadi niaga. Tokopedia. Nah, ini kan industrinya nih jauh berbeda lah masuk. Betul, betul. Nah, sebelum masuk ke role-nya gitu ya. Kalau secara industri ya, eh, apa yang membedakan nih? Karena gue ngebayanginnya, apalagi Topet ya, di masuk e-commerce, kelihatannya secara regulasi nggak terlalu sekencang di ini gitu. Nah, tapi boleh cerita nggak dari sudut perspektif lo gitu ya, secara industrinya tuh apa sih yang ketika pindah ke Tokopedia nih, wah ini unik nih, eh, apa apa yang membedakan banget dibanding waktu di banking selain mungkin Hmm. regulasi ya. Regulasi pasti beda, satu regulated, satu unregulated. Jadi beda banget, yang satu sangat nurut, yang satu sangat freestyle. Jadi kecenderungan orang yang freestyle adalah dia akan men-challenge apapun. Jadi kalau kita bilang nggak bisa gitu dong, harus gini. Pertanyaan pertamanya, kenapa harus begitu? Gitu. Pokoknya ya siap-siaplah menghadapi yang seperti itu. Apalagi ditambah perusahaan startup isinya anak-anak muda. Udah mereka selalu menjawab, terus dengan jiwa anak muda yang sangat sangat bersemangat lah gitu. Jadi kita harus menghadapi dengan semangat juga. Nah itu. Tapi kalau dari sisi industri yang berbeda banget, itu di perbankan selama gua di bank itu kelihatan mereka tuh selalu apa itu istilahnya, cari aman ya, terstruktur, rapi, dikerjain dulu. Jadi kalau kita bikin sistem ada requirement-nya dulu, ada testing-nya, habis itu didokumentasiin dulu ya, dokumentasinya yang rapi, habis itu nanti ada rilisnya, dokumentasiin dulu yang rapi, terus baru masuk ke production. Masuk ke production juga nanti harus ada approval-nya yang rapi, total sebulan tuh dari ujung ke ujung. Kalau di startup, zaman pertama kali gua masuk itu belum ada compliance apa, itu cepat banget, set 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 set, hitungan 2 hari 3 hari udah live ke production. Udah dites tapi nggak ada dokumentasinya, requirement ada tapi cuma bentuknya Slack message doang. Terus testing juga ada cuma bentuknya oke doang, kayak gitu. Jadi culture-nya bener-bener beda. Jadi yang sangat dituntut di sana tuh kemampuan lu untuk kayak bahasa kerennya apa ya?
membuang knowledge lo, terus belajar baru gitu. Jadi kayak pengetahuan lo tuh kayak nggak berguna gitu di sana gitu kan. Lo mau bilang nggak boleh kayak gini dong, lo harus kayak begini. Terus mereka akan jawab, emang kata siapa harus gitu. Nah jadi belajar lagi sih, ujung-ujungnya belajar lagi. Jadi itu awal-awal banget. Tapi setelah apa itu namanya, kan kalau startup itu mikirnya kan ini ya grow ya, apa mereka kan pengen grow cepat. Nah salah satu opportunity untuk mereka grow adalah mereka tuh perusahaan tuh harus punya menunjukkan mereka tuh capable. Salah satu menunjukkan capable dan sekarang udah diatur juga sama si lupa BSSN atau Kemenkominfo itu ISO 27001. Jadi ya udah deh, satu-satunya compliance yang ada di perusahaan itu adalah compliance terhadap ISO 27001. Gitu aja. Jadi ya awal-awal kita implement itu, kita jalanin pelan-pelan. Awalnya sih yang penting lulus doang, awalnya yang penting pas doang. Tapi karena dari leaders di company juga ngerasa itu baik dan bukan cuma kayak apa ya, sekedar punya sertifikat, sekedar bisa jualan, bisa bisa berjalan operasinya. Ya udah jadi tiap tahun tuh kayak diimplementasinya meningkat maturitinya makin bagus ya. Sekarang sih setelah 5 tahun di sana bisa dibilang jauh lebih mature sih pemahaman orang-orang mengenai apa itu namanya konsep teknologi risk dan kontrol seperti itu sih. Jadi ya menarik banget sih dua industri yang sangat berbeda sih dari sisi apa itu namanya ya, dari sisi culture dan dari sisi work etiknya juga beda banget sih. Gitu sih, Kang Ogi. Di mute, Kang. Iya, tombolnya hilang. But eh, waktu masuk Tokopedia tuh langsung GRC ya waktu itu ya, atau udah Oh iya, kan iya. GRC Gue dulu masuk kan? di sana GRC. Jadi role GRC itu kalau di financial institution itu dipisahin tuh. IT governance Hmm. sendiri, IT risk sendiri, IT compliance sendiri. Nah ini karena dia nggak ada regulation, dihajar aja langsung GRC dipegang sama satu tempat satu orang gitu. Ya, ya. Dan tadi struggle-nya itu berbeda nih. Struggle-nya justru Betul. kalau waktu di banking kan banyak kita harus ngadepin regulator lah. Ya anggaplah sama lah GRC bicara di waktu di CIMB kan IT risk, kemudian security segala macam itu ya. Tapi mostly kita berhubungan sama kepatuhan ke regulasi dan iklim resikonya sangat tinggi gitu ya. Betul. Sadar risikonya sangat tinggi, betul. Betul, makanya role-role yang lu pegang itu semua ya walaupun pasti ada tantangannya sendiri, artinya kita harus convincing tadi ya, bridging ke developer apa segala macam, tapi nggak bisa dianggap sebelah mata. Nah, sedangkan jangankan eh, teman-teman di role GRC di dalam apa katakanlah startup atau technology company, tech company lah dalam tanda kutip, yang external auditor aja punya tantangan besar pada saat mengaudit. Ini external audit kan, datang Setuju. kita ketemu sama DevOps, kita nanyain apa buktinya testing yang dilakukan, lihat aja Slack-nya, oka doang. Ada narasi itu apa singkat-singkat gitu ya, pakai nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia. Ini ngomongin Betul. tiket yang mana juga nggak tahu. Nah, Betul. ini struggle-nya Bert. Lu ada di internal dan lu tiap hari mungkin sehari-hari ngadepin kayak gitu ya. Tapi kan lu tiga kali ada di tiga tiga bank kan sebetulnya. Lu awalnya Dua Bang. pindah ke dua bank, habis itu, nah ini shifting gini, baik lagi. Lu manage ego lu gimana nih pada saat Nah, itu? itu seru sih karena gue balik lagi ya kan, makin kita bener kata lu sih, makin kita tua kan kita level of humility-nya berkurang biasanya by nature. Kita udah berasa udah paling pintar, paling hebat. Nah, begitu masuk Tokopedia juga gitu, gue berasa, wah, gue pengalaman banyak lah, gampang lah, ini bisa lah. Terus begitu di meeting pertama ditanyain, jadi sebaiknya kita harus gimana kalau menghadapi kondisi kita disuruh bikin risk register seperti ini? Gue bahas lah pengetahuan gue di bank kan, atasan gue langsung bilang, kayaknya omongan lu terlalu jauh deh. Kita di sini mulainya dari yang hal paling kecil dulu aja. Nggak usah lu ngomong sekompleks itu. Nah dia tapi ngomong dengan nada yang positif, bukan kayak nyalain gue gitu. Oh dari situ gue paham. Oh oke. Berarti kita mulai step by step dari yang paling awal. Which is ya udah dari sejak itu gue sadar. Oke deh. Jadi kita di sini bener-bener mulai dari zero to one gitu. Dari nggak ada kita bikin maturity 1 dulu lah. Ada dulu.
Gitu sih. Jadi ya balik lagi ke kemauan kita untuk apa ya? Untuk menyesuaikan dengan kondisi gitu. Kalau kita nahan ego sih nggak bisa sih, ujung-ujungnya lu atau company lu yang kalah gitu. Lu resign atau gimana gitu Ya, kan. ya. Kalau penggunaan tools tadi, Bud, menurut Hmm. lu lebih lebih prone, bukan prone ya, lebih ada kecenderungan nggak, ada karakteristik berbeda karakteristik gitu, Em, penggunaan tools untuk role GRC, cyber security gitu ya, lebih permisif, bukan lebih permisif ya, lebih progresif gimana, yang waktu di banking relatively atau yang di startup? Ya, kalau tools sih lebih di startup ya. Kalau di banking lebih kayak tools manual kayak spreadsheet kayak gitu menggunakan metode yang udah firm. Metodenya tuh yang datang dari regulator, yang udah proven bertahun-tahun, tapi dikerjakan secara manual. Pakai spreadsheet, isi manual, kemudian print, minta tanda tangan, seperti itu. Kalau di tech company sih semua relatif teknologi ya. Jadi apa ya? Pakai sistem semua lah. Jadi orang-orang teknologi itu kan paling demen semua automate ya. Mereka nggak mau repetitif task ya. Jadi ya udah semua dikerjain by system. Jadi kalau dari segi tools otomatis di tech company mereka lebih lebih canggih sih toolsnya. Cuma awareness orang-orangnya aja yang sadar resikonya yang masih harus dibuild lagi seperti itu sih. Secara inherent, penggunaan tools yang masif gitu ya, banyak gitu ya, itu menimbulkan resiko baru nggak sih, Bang? Kalau dari sudut pandang lu sebagai GRC atau cyber security, Iya, apa ya sih yang pengguna. yang yang kita mesti jagain, terutama buat teman-teman yang misalnya sekarang kan lagi era digitalisasi nih, semua kayak adopsi dikit-dikit aplikasi, dikit-dikit teknologi, query aja dibikin script, kayak segala macam sampai, nah, mindset, bukan mindset, kayak metodologi atau framework apa nih yang, bukan framework ya, kayak ya pendekatan apa yang paling baik nih supaya Hmm, mitigasi, tadi lu bilang muncul resiko baru, dan apa sih, mungkin gue pengen tahu gini dulu, resiko-resiko apa yang muncul nih dari kita banyaknya penggunaan aplikasi, kayak misalkan Slack dipakai, ada GitHub, ada pakai Alteryx untuk orang query, pakai ada hmm, campur-campur SQL campur Alteryx, terus tiba-tiba eh ya udah ntar gue bikinin skrip, kayak gampang banget gitu waktu hmm. zaman-zaman gue audit, dan ntar saya bikinin skrip, saya bikinin skrip, skrip 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 terus gitu kan. Nah, dari sudut pandang lo nih, seorang GRC atau cyber security, risiko apa yang kita mesti jagain? Ini menarik sih karena mindsetnya kan biasanya mereka mau cepat kan ya. Jadi mau cepat mereka develop aja lebih cepat. Cuma masalahnya yang mereka develop tuh ada risiko lainnya nggak, contoh ya. Dia nyenggol ke tempat lain nggak, atau malah dia nge-bypass sesuatu nggak. Jadi yang seru itu di tempat gue kerja sekarang nih di Tokopedia itu kita punya tools access control yang bagus, keren, tapi kita punya tools untuk mengoverride itu. Jadi menurut gue tools untuk mengoverride itu ya praktis sih. Cuma kalau lu nggak govern dengan baik, itu dia akan membypass semua kontrol akses lu yang udah bagus gitu. Jadi apa ya? Kalau Lu kalau harus kalau di lihat. SAP itu kayak Substar gitu ya. Iya, betul. Lu harus apa ya? Melihat risikonya secara menyeluruh. Sayangnya karena memang authority atau sadar risikonya belum nyampe ke sana, lebih ke apa ya? Cepet-cepet mindsetnya cepet-cepet yang kayak gitu. Kalau nggak ada yang jagain, nggak ada orang yang ngerti, yang bilang, "Weh, ini berisiko," gitu. Itu ya ya jalan-jalan aja gitu, liar-liar aja sih gitu. Ini Itu ini itu itu. ini juga yang eh, sangat nyambung juga, waktu yang awal-awal kita diskusi, eh, di EY orang yang paling ngerti security itu orang counting gitu kan, Hmm. belum Hambu Hmm. pada saat itu. Hmm. Dan pengalaman gue pribadi pada saat menjalani kehidupan audit lah atau di Hmm. EY, itu adalah sering menemukan orang IT itu actually nggak ngerti, bisa mungkin nggak ngerti security gitu, karena Hmm. ternyata Hmm. IT luas. Nah, pertanyaan gue, eh sebetulnya gimana ya, eh kan kan ada beberapa kampus itu yang punya jurusan khusus cyber Hmm. security. Hmm. Ya Contohnya betul. kampusnya teman kita, yang dosen teman kita nih, Kang Raye kan, dia ada Hmm. ada ini cyber security. Nah, em, tapi kan cyber security itu adalah sesuatu yang
dia tuh apa istilahnya tuh universal. Jadi Ya, betul. dia milik semua sama kayak risiko gitu. eh dan kadang latar belakang seseorang, pendidikannya atau pengalaman-pengalaman role pekerjaan di masa lalu atau yang sekarang ini kayak membuat apa gap nih Mm-mm. antara praktek-praktek security yang baik atau misalkan GRC yang baik gitu ya. Nah, lu yang ada di organisasi yang sangat-sangat dinamis nih, Mm. terutama ketemu engineer-engineer, ketemu yang non-engineer juga termasuk kan. Mm-mm. Walaupun gua agak sanksi kalau di tempat lu ada orang tua yang masih bukan jangan orang tua lah, yang mungkin masih naruh pakai post-it passwordnya Oh gitu. ya, Nah, ya, ya, ya. tapi ya nggak sampai ke sana lah kayaknya kalau di sana. Tapi baik lagi pertanyaannya nggak jauh-jauh dari kiat-kiatnya sih. Pendekatan apa yang lu pakai nih? Karena kan kalau tadi cerita lu awal, oh kita nggak sampai ke sana nih gini-gini. Tapi kan ada at some point lu harus ngomong bahwa Iya, ya ini unacceptable, ini totally unacceptable dan lu harus ngomong itu di orang-orang yang mau loncat, mau lari gitu kan, mau iya, mau betul. ngibrit gitu. Nah itu gimana Setuju, 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 setuju. Ya kalau gitu sih kita sampein aja gitu apa adanya ya. Kita lihat dari sisi resiko. Menurut kita dengan lu melakukan ini itu kalau resiko kan biasa ya likelihood sama probability apa likelihood sama impact ya. Kalau dengan lu melakukan ini nih, impact-nya nih gede banget meskipun kemungkinan kejadiannya kecil. Nah, ini lu harus paham dulu gitu. Even bosnya tuh harus paham dengan lu melakukan ini, lu willing nggak untuk dengan kondisi ini gitu. Kalau memang mereka willing dan mereka tahu apa resikonya, ya udah kita update lah risk register lu bahwa lu paham ada resiko ini dan yang lu lakukan adalah lu accept, lu tidak melakukan apa-apa, lu tidak mitigate, lu tidak treat, lu tidak transfer, lu tidak avoid, lu accept gitu. Nah, dengan adanya itu biasanya dia akan ini kan apa yang kayak barang risk register ini kan diliatin sama bos gua. Jadi ada bos head IT-nya tuh cukup cukup aware dengan risiko lah. Jadi kalau dia ngelihat ada kalau semua berjalan baik-baik aja, dia nggak ngelihat risk register. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk kejadian, dia akan lihat risk registernya. Lu dulu pernah nge-declare ini sebagai risiko nggak? Oh sekarang kejadian nih, sistem down kayak gitu. Nah, jadi karena bosnya cukup sadar resiko, ya otomatis orang-orang tadi kalau gue bilang ya udah lu declare aja resiko lo seperti itu, mereka biasanya akan lebih oh ya udah deh kalau resikonya mau diminimize gimana caranya, mereka akan lebih apa lebih willing lah, akan lebih mau lah untuk diskusi. Nah yang jadi pertanyaan kalau kita ada di organisasi yang semuanya nggak peduli resiko, gue jujur bingung sih, gue belum pernah ngadepin kayak gitu sih. Nah kalau kayak gitu gue ya gue belum pernah ngadepin, gue belum bisa jawab sih untuk saat ini. Untungnya di tempat gue masih ada yang cukup aware dengan risiko. Gitu gitu sih Gi. Jadi kayaknya harus ngasih understanding dan harus ada kayak apa ya? Manajemen directionnya kali ya. Manajemen directionnya tuh harus harus clear juga sih. Apakah semua risk mau di bypass? Fungsi risk hanya formalitas, fungsi teknologi kontrol hanya formalitas atau emang beneran mau gitu. Oke, Bert, thank you. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, segmen terakhir sebelum kita tutup. Ini tentu saja kan eh, diskusi kita akan kita upload di YouTube ya, dan harapannya Hmm, nanti bisa-bisa eh, apa di, di dilihat juga oleh teman-teman mahasiswa kita dan kayaknya ada beberapa juga join. Mungkin hmm, nah ini dong, Bert, last messages nih buat buat teman-teman kita yang masih kuliah hmm, yang mungkin terinspirasi dengan langkah karir lo ya. Yang hmm, gua rasa sekarang akan makin relevan. Kalau dulu kan masih kayak, oh ternyata accounting bisa ya gitu. Sekarang udah bukan barang yang baru lagi. Tadi lu bilang hmm, ada anak hmm, kimia murni jadi developer terbaik segala macam. Nah, dengan shifting barrier to entry yang sangat rendah nih untuk profesi-profesi teknologi, tapi kan pasti challenge-nya masih makin banyak tadi ya. Message hmm, apa yang mau lu kasih nih ke teman-teman kita nih? Kita sekarang punya 5 jurusan, Ber. hmm. Salah satunya itu bisnis digital. Oh, Ya, oke. dan apa yang kira-kira lu akan message apa yang lu akan kasih ke teman-teman yang yang terinspirasi untuk ngikutin jejak lu nih, jejak karir lu gitu. Hmm, Hmm. hmm, hmm, hmm.
Kalau dari gue, pesan dari gue sih buat teman-teman terutama yang masih pada kuliah, terus yang memang ada niat, ada ketertarikan buat menekuni apa itu namanya jurusan atau field pekerjaan yang enggak 100% align dengan jurusan kuliahnya. Menurut gue sih yang penting dari zaman kuliah kalian mulai pelajari, seenggaknya tahu kalian tuh interestnya kemana. Itu penting banget sih. Kalian interestnya kemana. Terus habis itu mulai coba cari tahu di area interest kalian itu eh, basic knowledge apa sih yang diperlukan gitu. Contohnya kalau di tempat gua tadi, basic knowledge yang diperlukan tuh risk and control gitu. Itu penting banget kalau menurut gue. Nah, mungkin kalian kan bakal punya apa tuh namanya profesi idaman yang berbeda-beda ya. Tapi seenggaknya coba di research dulu basic knowledge apa yang kalian harus punya. Terus modal berikutnya lagi kemauan untuk belajar itu penting sih. Jadi kita tuh jangan sampai berasa kayak kita udah jago banget lah, udah tahu segalanya. Kalau kayak gitu agak agak susah sih untuk bisa maju gitu. Jadi kemauan untuk belajar sama kemauan untuk adaptasi juga itu juga penting sih. Jadi gua rasa dengan kalau teman-teman punya itu, terus ini teman-teman udah punya modal itu, terus ketemu opportunity ada lowongan yang memang pas. Ya udah tinggal dikelopin aja gitu. Kalau emang faktor luck-nya dapat, ya udah itu jadi rezeki teman-teman gitu. Yang penting kita bukan kita apa ya? Yang penting adalah apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri kan. Kita belajar, habis itu kita apa punya kemauan untuk belajar, terus kita juga nggak apa ya, nggak gampang berpuas diri ngerasa gue udah paling pintar. Itu gue rasa bisa sih. Jadi nggak ada kayak apa ya, bukan kayak rocket science yang susah-susah banget lah gitu, kayak ilmu kedokteran yang susah banget lah gitu. Jadi semua bisa dipelajarin sih kalau dari gue sih. Jadi buat teman-teman semangat aja. Jadi apa namanya opportunity-nya itu gede banget. Tinggal seberapa teman-teman mau menggunakan kesempatan untuk mengambil opportunity itu aja. Gitu sih. Oke, thank you, Albert. Ini ternyata ada yang baru datang nih ya. Ini kayaknya banyak sekali eh, teman-teman alumni Askom ya. Yang mau nyapa-nyapa boleh sebelum kita tutup nih, teman-teman. Ada Kang Raki, ada ini. Ya, Albert. Ya oke. Tapi ini Halo, halo, Kang oke, Raffi. gue tutup dulu ya nanti nanti biar ini. Terima kasih Albert. Sebelum kita nanti menyapa teman-teman Askom, thank you banget ya atas insight-nya. Ini mudah-mudahan bukan diskusi yang terakhir. Pasti banyak banget. Gua punya banyak banget topik-topik spesifik sebetulnya, Bert. Nanti mungkin bisa sharing ya, related ke Siap, cyber siap. security sama GRC. Baik, Kita juga praktisinya banyak. Ada Kang Jo, ada senior-seniornya Kang Ivan, betul. ya banyak sekali. Nanti mudah-mudahan bisa ada satu waktu lagi bisa jadi komunitas di community expert di IT GRC dan cyber security. Thank you semuanya. Selamat malam. Ini saya akan close recordnya. Kalau ada yang mau nyapa-nyapa, silakan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.